Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sekarang berada di Malang. Hotel Savana Malang. Memang kehidupan kita itu nomaden, alias mempunyai tempat tapi terasa tidak punya. Kan dicopot kok jenggotan, itu ada jenggotan. Gak ya wis lah, macam Pak Agus itu wis tua, paling tua di antara kita bertiga ini ya Pak Agus itu. Apa lu? Jenggotan Gus. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Oke, ini sih kudunya astagfirullahaladzim. Ya, aku astagfirullahaladzim. Temanya kali ini adalah Kiat-kiat yuk iya duduk iki sing kono mono. Jangan sampai salah memilih seorang pengacara. kalau kiat-kiat, caranya gimana biar nggak salah tuh? Ya, yo kiat-kiat kan. Iya, biar nggak salah milih seorang pengacara. Iya, Tips. Ya tips ya. Ya sama aja kiat-kiat. Fokus ke tema. Karena ini sudah malam, Malam, menunjukkan ketemuan. setengah dua. Kita udah pada jelek, ya kan? Udah capek lah. Kecuali saya masih tertampar. Setengah dua. Iya, setengah dua. Setengah dua kita ini. Siapa dulu yang buka? Saya atau Pak Sandi? Om Mimpah. Ya, Umi Mbak, ya. Umi Mbak, ayo. Ayo. Om Mimpah. Terus dulu. Jadi yang pertama, tipsnya apabila memilih seorang lawyer ya, seorang pengacara. Satu, jangan sampai memberikan sesuatu kepada lawyer tersebut secara tunai. Apabila lawyer tersebut menolak untuk membuatkan kwitansi atau mungkin tidak mau ditransfer pembayarannya, maka kalau bisa sudah jangan sampai dipilih lawyer yang seperti itu. Dikarenakan nanti takutnya di belakang hari ada sesuatu ya. Ada bukti pembayaran. Ya. Kita ini kan tetap mengedepankan kepercayaan itu seperti yang kemarin itu ya. Terus Pak Sandi mungkin bisa menjabarkan itu gimana ya. Jadi pinter gini kalau jabaran temen dia sumpah tak begini. Big Boss udah ngantuk, ceritanya udah ngantuk. Dia udah jam berapa? Jam 2 kurang. Udah jam 2 kurang. Jam 2 kurang malam. Gini. Secara umum ya, logika umum aja ya. Setiap penyerahan uang itu kan harus ada bukti ya kan. Apabila ada seorang lawyer yang bilang bahwa nggak usah ada kwitansi, nggak usah ada apa ya istilahnya, yang terkait dengan bukti pembayaran, nggak usah ada, pengennya itu tunai, nggak ada gini nggak ada buktinya lah ya, itu patut dipertanyakan. Kenapa? Karena ketika seorang klien untuk membayar pada lawyernya, maka mulai dari situlah lawyer itu bertanggung jawab penuh untuk mengemban amanah dari orang yang apa tadi. Jadi boleh potong ngomong dulu. Ya, jadi gini. Iya. Mengemban amanah dari orang yang sudah membayar. Iya, paling enggak klien itu kan memberikan pekerjaan ke kita, iya kan? Yang memberikan pekerjaan, di situ antara hak dan kewajiban harus bisa seimbang, harus saling terpenuhi lah. Dikarenakan pernah kejadian ada salah satu Oknum lah ya. Iya, oknum. Nah kebetulan si korbannya ini datang ke tempat kami. Dia menyampaikan bahwa pada awalnya dia tidak mau dibayar melalui transfer kwitansi, dia juga tidak mau menyerahkan. Jadi bukti-bukti itu memang sengaja, memang yang bersangkutan si oknum pengacara ini tidak adanya dari awal kelihatannya. Semacam apa tidak ya? mau
apa ya di Itu tuh kan mudah sekali di kemudian hari dia lepas tanggung jawab, ya kan? Nggak ada bukti pembayaran. akhirnya lepas tanggung jawab dan kebetulan yang bersangkutan si korban itu ke tempat kami. Ini Curhat. ya curhat tapi kita akan melaporkan lah itu karena enggak benar itu pidana sekaligus kode etiknya nanti kita tunggu saja ya. Yang kedua usahakan kita membuat suatu perjanjian atau perikatan jadi antara lawyer dengan klien Memberi kuasa ya, klien. ya membuat perjanjian. Jadi perjanjian nanti tergantung kesepakatan para pihak. Dan lebih bagus lagi apabila kita sebagai seorang lawyer memberikan suatu penawaran. Jadi di situ jelas tertera tugas kita sejauh mana, terus kemudian batas-batas pekerjaan kita itu sampai sejauh apa kan ada batasnya ya. Iya, lawyer fee juga jelas di situ. Jadi nggak jalan nanti minta lagi, minta lagi, Ya, minta lagi. ada yang seperti itu. Kasihan tuh klien. Kasihan kliennya, padahal klien kan juga sudah punya masalah ya, sudah tertekan lah. Bagus aja saja. Bagus barangkali. Yang ketiga, ya. Pak, yang ketiga. Yang ketiga. Bahwa Yang ketiga, kalau ada lawyer yang seperti itu amit-amit. Amit-amit. Ya. kan saya Iku kepiye, Mas? yang Tapi ketiga. yang jelas harus ada kerangka untuk yang ditawarkan kepada klien terkait dengan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Sampai Z lah. Sampai Z. Sampai Z ya benar. Tugas yang harus dijalankan sebagai seorang pengacara. Tidak hanya itu, kuasa ini itu penting bagi para pihak. Kemana arah dan tujuan penanganan perkara tersebut. Terlebih bahwa Jelas. Iki suwi jelas no bagus itu dawa. Itu mungkin nanti aja bagian tambahan ya. Soalnya dia panjang. Dia panjang nanti panjang. Ini gini, yang tiga ya, tiga. Tadi kan udah dua, ini tiga. Yang Pak Agus nanti tambahan, sesi tambahan. NB. Yang ketiga itu seorang lawyer yang baik, dia tidak akan memberikan saran kepada klien untuk melakukan hal-hal yang bisa mencelakai si klien tuh. Misalnya ini contoh konkret. Ada seorang klien, dia disuruh oleh oknum lawyer untuk merekam percakapan antara yang bersangkutan dengan penyidik. Wah, saya tahu itu. Itu saya tahu, beneran saya tahu. Si lawyernya Saya tahu. mengatakan dengan Nanti kita akan laporkan dia itu. si oknum ini bilang pada klien, jangan pernah untuk mengakui bahwa dialah yang menyuruh gitu kan. Nah, Padahal dia akhirnya dilakukan oleh si klien itu, kan bisa celaka itu. Penyadapan loh itu. Bahaya. kalau percaya penyidiknya nanti yang akan jadi saksi. Kecakannya potong. Sebuah perkara itu kan sebisa mungkin diselesaikan dengan efisien dan efektif. Nah, jadi lawyer yang baik itu kan melakukan hal semacam itu, tidak menjadikannya panjang bertele-tele. Terus nanti uangnya itu di apa ya sih? Jadi buat ATM berjalan. Jangan. Masa ATM bisa berjalan sih? Kayaknya makin malam kita semakin kacau. Sudah dini hari ini. Yang keempat. Yang keempat. Yang keempat, seorang lawyer yang baik dan benar itu dia harus memberikan progress report ya kan kepada klien, kepada pemberi kuasa. Kalau bisa setiap minggu lah. Ya secara berkala lah ya, secara berkala. Apa aja yang telah dia lakukan, apa aja yang telah dia upayakan. Jadi perkembangan perkaranya sampai sejauh mana. Terus kemudian hasilnya. enggak, jangan hasil dulu. Ya perkembangan prosesnya gimana aja, terus etapenya apa aja yang udah diselesaikan. Terus nanti ada misalnya ada kendala, ada progres apa gitu kan. Nah, kalau dalam perusahaan itu ada semacam mempresentasikan baik ketika awal penawaran, pada saat pertengahan penanganan perkara maupun pada akhir. Itu kan kalau lawyer corporate kan memang lebih detail karena perusahaan itu meminta segala sesuatu itu secara baku gitu.
mungkin Big Boss yang bisa. Iku mau sakjane mesti presentasi ku dhewe iku termasuk keempat dan kelima itu presentasi. Ya udah. Berhubung presentasi sudah ya. Oh iya, Sudah disampaikan kelima, ya. ya udah. Jadi kalau bisa lawyer tersebut disuruh mempresentasikan dengan perkara yang terkait. Jadi nanti mau diarahkan kemana. Terus kemudian untuk yang berikutnya yang terakhir ya, karena mungkin Pak Agus sudah ngantuk kelihatannya. Yang terakhir, si lawyer itu harus bersedia untuk, dan mungkin ini wajib ya sifatnya, menyampaikan kemungkinan terburuk terjeleknya dalam perkara yang ditangani tersebut. Jadi harus ada kejujuran. Jadi Iya. bukan ada sesuatu yang ditutupi. Begitu juga si klien harus menyampaikan apa adanya mengenai perkaranya, dan segala kemungkinan terburuk si lawyer juga harus terbuka sama si klien. Apabila kriteria-kriteria dari 1 sampai 6 tersebut tidak dimiliki salah satunya saja, maka sudah jangan dipilih lawyer seperti ini. Silakan memilih. Tidak boleh. Silakan memilih lawyer Yang baik dan yang baik dan benar. benar. Ya. Gimana Pak Agus? Bagus tadi kuasa-kuasa tadi. Ya, baik. Yang paling penting adalah responsibility. Apa? Responsibility. Oh, iya, pertanggungjawaban. Jadi Seperti itu ya. ya, kesimpulannya semua itu adalah ini Tanggung tadi ya, jawab, Tanggung niat jawab. baik, keterbukaan. terbuka. Ya, keterbukaan itu ya bukti dari niat baik ya. Terbuka. Tanggung jawab. Iya. Gimana maksudnya? Iya. Apa yang dibuka? Ya, yang menjadi advokat itu adalah yang pertama kita harus profesional, yang kedua bertanggung jawab, yang ketiga adalah apa Pak Johan? Ini sing ngarang-ngarang dhewe apa masuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.